Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran Asmaul Husna, yaitu tentang Al-Malik dan Al-Aziz. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama untuk kelancaran pembelajaran kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa tadi kita diberikan kelancaran oleh Allah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita belajar tentang Asmaul Husna. Siapa ini yang tahu apa itu Asmaul Husna? Oke, betul. Asmaul Husna adalah nama-nama yang terbaik atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah. Jumlahnya ada 99. Nah, banyak sekali anak-anak ya yang mungkin bisa kita hafalkan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 99 nama ini mencerminkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa betapa maha agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya dan betapa banyaknya karunia ataupun betapa banyaknya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setiap nama yang ada ini memiliki makna yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Yang pertama Al-Malik. Nah, Al-Malik yaitu berarti Allah Maha merajai atau Maha pemilik segalanya. Nah, anak-anak, dalam alam semesta ini dan bumi serta seisinya itu pasti ada pemilik. Sebagaimana rumah juga ada pemilik, kendaraan juga ada pemilik. Nah, bumi serta alam semesta ini juga ada pemiliknya. Nah, pemiliknya siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berkuasa atas segala sesuatu. Gitu. Tidak ada yang bisa berkuasa di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu, karena Allah Subhanahu wa taala merajai segalanya. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, bumi berjalan, berputar, dan langit berjalan dengan porosnya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur segala kehidupan di muka bumi. Nah, tidak hanya berkuasa di dunia, tapi juga Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruh hal di akhirat. Itu anak-anak ya, materi pertama kita yaitu tentang Al-Malik. Nah, sekarang Al-Aziz. Tadi sudah Al-Malik nih, ya kan? Sekarang Al-Aziz. Nih mohon maaf ya, mungkin salah ketik itu. Nah, harusnya Al-Aziz. Nah, tapi tidak masalah, yang penting kita fokus kepada materinya. Al-Aziz ini memiliki arti adalah maha perkasa. Artinya kuat. Maha kuasa atau yang kuat. Nama ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan, kemuliaan dan kekuasaan yang tidak dapat ditandingi atau tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Manusia itu bisa jadi kuat, anak-anak, ya, bisa jadi kuat.
tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih kuat. Nah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ataupun dalam men, apa namanya? Dalam eh, mengatur kehidupan manusia di muka bumi ini tanpa bantuan gitu. Nah, kekuasaan Allah tidak dapat ditandingi oleh atau dikalahkan oleh makhluk apapun dan siapapun begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini perbedaannya anak-anak. Jadi perbedaannya adalah Al-Malik itu penguasa tunggal. Esa, dia penguasa tunggal. Tidak ada yang bisa berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tidak ada yang bisa berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian berkuasanya Allah Subhanahu wa taala ini atas segala hal, baik perintah maupun larangan. Allah memerintah hambanya itu berhak dan berhak juga melarang hambanya. Tujuannya apa? Untuk kebaikan hambanya, baik di dunia maupun di akhirat, begitu orang ya. Kemudian Al-Aziz. Nah, ini Al-Aziz nih. Al-Aziz ini Allah memiliki kekuatan dan kekuasaan tidak terbatas. Nih, manusia ya anak-anak para semuanya itu diberikan Allah kuasa. Seorang pemimpin, ya kan? Seorang pemimpin diberi kuasa, diberi kewenangan, tapi terbatas. Ketika ajalnya sudah datang, ketika masa baktinya sudah habis, ya udah, dia nggak punya kuasa apa lagi dalam kepemimpinannya. Manusia tuh terbatas kalau manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Nah, segala sesuatu tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ya perbedaannya. Sekarang contoh. Nah, Al-Malik kan tadi Allah berkuasa, ya kan? Maha berkuasa. Manusia diberi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi satu hal anak-anak ya, kita tidak boleh sombong. Tengok nih, Firaun pada zaman Nabi Musa dan mungkin zaman-zaman sebelumnya lebih populer adalah zaman Nabi Musa, yaitu penenggelaman Firaun. Akibat apa? Akibat sombongnya, ingin menguasai seluruh hal, termasuk dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Karena kekuasaan dia yang semena-mena, anak-anak. Ya. Kemudian, ini merupakan bukti nyata kekuasaan Allah yang tidak tertandingi. Berkuasa bagaimanapun manusia tidak bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firaun aja ya merasa tidak mampu untuk menolak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya binasa. Ini salah satu contoh yang patut kita pelajari dan kita hindari sifat buruknya dan sebaiknya kita senantiasa berbenah diri, tidak boleh sombong, mengakui bahwa kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Sekarang Al-Aziz. Nah, ini Al-Aziz itu kuat, berani. Lantas bagaimana contohnya, Pak? Contohnya kita bisa laksanakan dan bisa lakukan yaitu yang pertama, melawan rasa takut. Nah, kadang itu anak-anak mau ke kamar mandi takut sendiri ya. Kita lawan. Mau ngerjakan tugas takut, kita lawan. Dan kelemahan itu kita pendam dan kita berpikir positif berpikir positif ya kan ya
berpikir positif untuk bagaimana tantangan dan rintangan itu kita hadapi dengan optimis, dengan percaya diri, seperti itu. Dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Perkasa, kita juga bisa. Bisa, tapi tidak bisa menandingi bagaimana keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Oke, sekarang cara meneladaninya. Yang pertama, Al-Malik, yakin akan kekuasaan Allah. Yakin bahwa kita sebagai manusia tidak bisa, ya, tidak bisa berkuasa seenaknya. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mutlak, tidak terbatas. Tidak terbatas anak-anak. Nah, yang pertama tidak boleh sombong. Mentang-mentang dapat kekuasaan menjadi ketua kelas. Nah, sombong dengan kekuasaannya. Siapapun harus patuh sama dia, harus manut sama dia, itu tidak boleh. Kita tidak boleh sombong, anak-anak, ya. Yang ketiga, berserah diri kepada Allah. Nah, kita bertawakal, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berserah diri. Apapun yang kita lakukan, anak-anak, ya. Senantiasa kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Menghindari rasa sombong yang mungkin muncul dalam hati kita, begitu. Kemudian Al-Aziz. Nah, ini berani dan tegas. Terutama yang jadi ketua kelas ini ya. Berani. Berani dalam hal apa? Kebaikan. Nah, mengambil keputusan, berani menegur temannya yang salah, tahu tempatnya, berani dan tegas. Ketika ada kemungkaran, tegas untuk ya benar, menepis, ya kan. Harus tegas, tidak boleh seenaknya saja dalam memimpin. Tegas, tidak boleh terlalu lemah lembut sebagai seorang pemimpin. Nanti takutnya dimanfaatkan oleh anggota, kan gitu. Sebagai pemimpin, kita juga harus kuat dan berani serta tegas melawan rasa takut. Takut apa? Misalkan takut memimpin. Nah, karena mungkin belum pernah menjadi seorang pemimpin. Ya. Jangan takut. Tetap berani seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghindari kesombongan, anak-anak. Menghindari kesombongan, ya. Kita terapkan dalam diri kita. Kalau kita itu butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan siapa-siapa di mata Allah, ya kan? Kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Agar kita tidak merasa sombong, lagi-lagi tidak sombong. Begitu ya, anak-anak semuanya. Oke, mungkin kita lanjutkan. Ada manfaatnya ini. Jadi setelah kita pelajari itu manfaatnya apa, anak-anak? Ya kan? Manfaatnya adalah yang pertama, mendapatkan keberuntungan. Nah, keberuntungan, sesuatu hal yang baik kita dapatkan, dan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan dalam memimpin. Mungkin dia adalah seorang pemimpin ya anak-anak ya. Ataupun dia seorang pelajar, dia diberi kekuatan untuk menuntut ilmu. Seperti itu. Yang kedua, menumbuhkan kerendahan hati. Nah, kerendahan hati, dia tidak sombong tadi kan, dia dapat melaksanakan kehidupannya dengan biasa. Meskipun dia dapat prestasi, dia dapat juara, dia memiliki suara yang bagus, dia memiliki kepintaran yang bagus, dia tidak akan sombong. Begitu, dia akan rendah hati, anak-anak, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini meningkatkan ketaatan. Dengan cara apa? Rajin-rajin beribadah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya dalam rangka
Ati Allah wa atiur rasul, menaati Allah Subhanahu wa taala dan menaati rasulnya. Seperti itu. Yang keempat, bisa mengatasi kesulitan. Mengatasi kesulitan ketika seseorang itu sudah menerapkan Al-Malik dan Al-Aziz, ya anak-anak ya, dia akan bisa secara mandiri menerapkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Karena dia berani. Nah, dia kuat untuk menerima cobaan dan dia bisa mengatasinya. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, kita masuk pada kesimpulan pada materi kita hari ini ya anak-anak ya. Kesimpulannya, Al-Malik dan Al-Aziz ini adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kekuasaan dan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha segalanya ya anak-anak ya. Kekuasaannya, keperkasaannya Masya Allah. Tidak ada bisa menandingi. Fir'aun pun yang memiliki kekuatan, dia tidak bisa menandingi. Apalagi kita yang lemah ini ya anak-anak. Oke. Selanjutnya, kesimpulan kedua, kita harus meneladani sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani itu apa? Menerapkan, meyakini, ya. Kemudian berusaha melakukan apa yang sudah dicontohkan, apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah dipahami terkait dengan Al-Malik dan Al-Aziz ini tadi dalam apa? Dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi kita bisa menerapkan amanah yang kita dapatkan dengan tidak memiliki sifat sombong dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tiba di penghujung. Terima kasih anak-anak dalam kesempatan pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Pak Allah ucapkan terima kasih antusias anak-anak yang sangat luar biasa. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.